Jadi main ke kebunnya kakek, naik jambu, pas angin kencang, dekat agak penghujung-penghujungnya kena angin, lalu jatuh blubuk. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, inspirasi penguat jiwa. Kembali hari ini kita kedatangan tamu spesial kita bernama Pak Reki. Nama lengkap beliau adalah Nurse Reki Afrino Escape MCAP. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Reki. Waalaikumsalam. Aduh Pak Reki. Sehat Pak Zul ya? Alhamdulillah. Pak Reki sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Rasanya kita bukan pertama bertemu dan ini sudah lama ya. Ya. Kita memang dengan Pak Reki ini sahabat lama semenjak di dunia kemanusiaan ya. Iya betul. Iya benar Pak Reki ya. Benar. Masya Allah, sosok yang luar biasa yang pernah kita bersama-sama di dunia kemanusiaan ini ya. Iya. Masya Allah. Tapi sekarang kayaknya memang makin gemuk kan ya. Gemoy kayaknya. Apa tuh Game Boy? Istilah anak sekarang itu kan kayak gitu ya. Gimana tuh Pak Reki? Gemoy. Oh iya benar ya. Artinya maksudnya sama gepuk juga berarti ya? Karena mungkin ada istilah ini ya, pasal 335 kalau nggak salah ya. Apa tuh Pak Reki? Nanti kalau dibilang gemuk ada orang yang nggak suka gitu. Oh. Jadi bisa dipidanakan. Aduh, memang sejak ahli di lapangan ini itu memang luar biasa. Jadi dipercantik dikit gitu. Cantik lah dikit ya. Pak Reki ini sahabat, beliau ini juga orang kesehatan perawat jiwa ya. Perawat jiwa. Konon kata Pak Pale kemarin itu ada ini termasuk yang senior, benar ya? Kalau di Bukit Tinggi, benar. Pak Reki termasuk nih. Ada 3 orang termasuk Pak Pale itu yang super senior. Super seniornya Pak Pale berarti ya. Iya. Super juniornya? Super juniornya kita ada 3 orang. Oh 3 orang ya. Yang pertama. Berarti yang kedua ini sama nomor 2 lah keduanya. Terus ada 1 ibu-ibu lagi. Betul ya. Itu. Iya. Kita akan berbincang sedikit siapa Pak Reki ini. Kalau nama lengkap tuh Reki Afrino Pak Reki ya. Dari berapa bersaudara sih Pak? Dari 3 bersaudara. 3 bersaudara ya. Iya. Dari 3 jagoan. 3 jagoan. Yang nomor berapa sih Pak? Pertama. Nomor pertama ya. 1 ya. Kita akan mencoba cari sisi Pak Reki. Orang belum tahu nih apa lah. Kira bingung lah kita nih. Siap. Kalau ini Pak Reki. Kalau dari sisi dulu kita di samping kenal yang pertama di dunia memang kemasyarakatan, habis itu kan Pak Reki juga seorang dosen ya. Iya, betul. Di kampus apa dulu Pak? Di kampus Universitas Fort de Kock. Universitas Fort de Kock ya. Nah, ini dia. Kita berawal dari Pak Reki memang cita-citanya ini atau gimana nih Pak? Kalau untuk cita-cita pas awal bukan perawat. Bukan perawat? Iya. Apa sih Pak? Kalau cita-cita waktu masih imut-imut istilahnya. Sekarang ya. masih imut-imut juga. Masya Allah. Jadi cita-cita yang waktu itu yang masih belum bisa menentukan visi misi ke depan. Ya. Cita-cita sederhananya jadi pilot. Jadi pilot. Kenapa sih Pak? Karena mikirnya gini, kalau sempat ditembak musuh langsung meledak, meninggal, nggak ngerasain sakit lagi. Jadi dari kecil sebenarnya sudah nyambung juga dengan ilmu jiwa. Cita-cita sederhananya seperti itu. Sederhananya begitu. Nah, setelah bisa menentukan arah ke depan gitu ya. Iya. Rencana jangka pendek, menengah, panjang. Memang sudah lihat ini ya. Sudah lihat menentukan ini. Oke. Terus jadi apa? Memang cita-citanya itu diperkecil ada 3. Ada 3 targetnya. 3 targetnya. Iya, 3. Apa tuh, Pak? Polisi. Jadi ahli di bidang pariwisata, fokusnya ke perhotelan. Perawat jalan. Sama perawat. Oh, sama perawat. Iya. Polisi, pariwisata di bidang perawat jalan. Bukan, pariwisata di bidang perhotelan. Oh, perhotelan. Sama perawat. Perawat ya. Alhamdulillah dapat perawat. Konon yang mendampingi perawat juga. Jadi cita-cita double nih. Double. Iya. Ya. Cita-cita plus yang mendampingi perawat. Kalau dari sisi Pak Reki melihat tuh kenapa perawat? Apa yang sedang Pak Reki lihat di perawat itu? Perawat
Perawat itu sederhananya yang saya rasakan itu ilmu yang mempelajari sepanjang hayat manusia. Ilmu yang pelajari sepanjang hayat manusia ya. Mulai dari belum ada sampai meninggal. Oh iya ya. Oh begitu ya. Dipelajari semuanya. Oh dipelajari semua ya. Salah satu ilmu yang paling lengkap saya rasa itu perawat. Oh perawat ya. Iya, Iya benar ya. Jadi memang sepanjang hayat. Sepanjang hayat ya. Oh gitu yang melihat. Maka memang cita-cita mulia, maka dipilih perawat begitu ya. Betul Masya Allah. Dan dulu kan di dunia mahasiswa Pak, mahasiswa itu sekarang sudah aktif di lapangan ya, bergerilya di lapangan. Kalau di kampus itu yang paling menyenangkan Pak Riki apa sih? Yang paling menyenangkan itu pas mahasiswa apa dosen? Pas mahasiswa dulu deh, karena memang pas mahasiswa saya memang hobinya berkumpul dalam satu kelompok dalam wadah kemahasiswaan. Dalam wadah kemahasiswaan. Biasanya selain dari yang sifatnya memang di bidang eksekutifnya Persi mahasiswa kan ada nih Pak Guru. Oh iya. Presidennya itu. Oh iya. Pertama saya pernah sebagai ketua BEM Demisioner. Oh, ketua BEM ya. Setelah itu pernah di legislatifnya. Oh, pernah di DPM 2 periode. Nah, sambil berjalan kita bikin sebuah lembaga mahasiswa yang bergerak di bidang kemanusiaan. Namanya Porgana. Pordekok Tanggap Bencana. Nah, itu dia betul. Dan di Forgana itulah juga kita bertemu di lapangan ketika kita pergi bencana Pangkalan. Iya betul Pak. Betul ya. Oke. Terus nih kalau yang waktu dosennya? Waktu dosen kebetulan masuk sebagai dosen 3 bulan, saya langsung dapat amanah jadi kepala bidang kemahasiswaan. Kepala bidang kemahasiswaan. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun saya dikasih amanah sebagai bidang kemahasiswaan. Akhirnya saya bergerak di passion saya juga yang memang hobinya di kegiatan kemahasiswaan. Oh iya. Jadi rasanya ngajar, kerja sambil bermain dengan yang pas di bidangnya gitu. Oh, memang passion ya. Passionnya di situ. Passion ya, Masya Allah. Pantas lah, bahagia sejak dulu kayaknya. Orang jiwa itu mengerti di mana passion yang pas. Karena rezeki luar biasa itu kan kebahagiaan. Aduh, rezeki luar biasa itu kebahagiaan. Karena banyak uang kalau menderita susah juga ya. Susah. Nggak punya uang kalau menderita susah juga. Banyak uang kalau bahagia nikmat juga. Nikmat juga. Yang kata kuncinya sih bahagia. Kata kuncinya udah cukup. Bahagia sudah cukup. Tapi boleh ditambahkan dikit Pak. Dan membahagiakan orang lain. Dan membahagiakan betul. Iya. Betul. Ya kali ini untuk hari ini kita bisa nambahin ahli jiwa deh. Oh iya. Kalau tantangan di dunia kampus apa sih yang nampak Pak? Tantangan di dunia kampus itu kalau sebagai pengajar, fokusnya saya di keperawatan jiwa yang punya tugas tambahan sebagai kemahasiswaan itu. Tantangannya itu karakter mahasiswanya, Pak. Apa tuh? Karakter mahasiswa ini kan bermacam-macam. Karena tidak semua orang yang baru masuk itu kalau kita kasih rentang mereka nilai misalnya 0 sampai 10, tidak semua mereka udah punya dasar yang bagus. Oh, dasar yang bagus. Iya. Nah, tentu dalam memenuhi kebutuhan yang kita tahu, yang nilai misalnya kita kasih rentang bagusnya 0 sampai 10, tentu menyampaikan yang sudah punya dasar 7, 8 tentu berbeda bagi yang punya dasar 5 sama 6. Nah, ini hal yang unik dan suatu pendekatan ekstra yang perlu kita lakukan dan ini tidak bisa kita samakan kepada setiap personal mahasiswa. Seperti itu. Oh, gitu ya. Ada yang sukanya duduk di pustaka. Betul ya. Ada yang sukanya duduk di gazebo sambil belajar. Oh gitu ya. Benar. Tentu ini karakter yang berbeda dan kita sebagai pengajar tentunya harus paham hal ini. Seperti itu. Nggak bisa kalian harus belajarnya di pustaka. Ya, yang bagi nggak suka di pustaka nggak keluar tuh inspirasinya. Aduh, memang bahagia sekali punya dosen seperti ini ya, paham dengan maksud mahasiswa. Iya, oh gitu ya. Iya. Apakah kalau kita lihat yang dilakukan mahasiswa yang saat ini, contoh ya, dengan dunia kerja yang akan datang, apakah memang Pak Liki melihat
perlu ndak ada penambahan aktivitas lain dari seorang mahasiswa ketika memang Pak Riki sekarang sudah di lapangan misalnya? Cenderung sekali. Cenderung Karena sekali. kalau yang saya rasakan, pendapat saya, kalau mahasiswa itu hanya fokus di bidang akademisnya saja, hanya belajar, kejar target nilai IPK sampai 3,8 atau bahkan 4 IPK-nya, tapi mereka nggak menambah dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, nanti ada yang bikin mereka kaget kalau mereka berkegiatan atau bekerja di dunia kerja. Karena di dunia kerja itu kadang dalam satu lembaga itu cabang ilmunya banyak, Pak Zul. Betul ya, melibatkan banyak keilmuan di situ ya. Anggap saja rumah sakit. Tidak semua di rumah sakit itu tenaga kesehatan atau tenaga medis. Juga ada yang komputer, ada yang sarana prasarana, gitu kan. Bervariasi. Dan mereka harus siap bekerja bersama-sama tim. Tentu. Nah, kadang di program studi yang ada itu, kalau hanya di bangku perkuliahan, tentu ada batasannya, dan ini perlu mereka tambah dengan kegiatan-kegiatan tambahan. Oh gitu ya? Iya, salah satunya dalam bentuk kegiatan kemahasiswaan. Mereka minatnya apa? Kita bantu di sana kan. Yang spiritualnya ini lembaga kemahasiswaannya, yang sifatnya kemanusiaan ini, gitu ya. Kayak ada porgananya, gitu ya. Yang mereka mau ini, mana tahu kan perawat ini nanti mau bergerak di eksekutifnya nanti kan. Betul ya. Gitu, atau di legislatif mau jadi calon wali kota misalnya kan. Berarti mereka ikut di kegiatan, apalagi kalau di beberapa universitas kan sudah punya miniatur negara kemahasiswaan. Oh begitu? Iya, mereka punya undang-undang. Di kampusnya? Iya, mereka punya undang-undangnya kan gitu ya. Mereka punya Dewan Perwakilan Mahasiswa gitu. Memang miniatur negara ya? Kemahasiswaan, iya. Betul. Miniatur negara. Berarti, betul ya. Jadi perlu nambah mereka ya. Kalau tingkat kayak gini, tantangan mahasiswa di zaman Pak Riki itu kan dulu kan belum ada gadget, belum terlalu ya. Apakah pandangan Pak Riki sebagai dosen dan memang dengan kondisi yang sekarang, apakah berpengaruh teknologi terhadap empati mereka? Berpengaruh. Makin meningkat atau makin menurun? Itu kembali ke personal dan ditambah support ininya. Jadi salah satu supportnya di lingkungan kampus tentu dosennya kan. Jadi dosennya ini yang perlu mengarahkan juga. Karena nggak fokus, misalnya saya ngajar keperawatan jiwa, jangan semata-mata ngajar keperawatan jiwanya juga. Perlu juga di keperawatan jiwanya kita tambah dengan soft skillnya yang lain. Kita combine kan. Iya. Apalagi kalau untuk sekarang ini kan kita sama-sama dengar dan lihat kan prinsip belajar merdeka kan. Belajar merdeka betul. Gitu ya. Gitu. Diarahkan sih sebenarnya. Ada seperti pernah viral kita lihat itu anak sekolah pakai gadget. Ya. Kalau mereka dibatasi tidak boleh pakai gadget, nanti takutnya mereka tertinggal. Oh gitu ya. Iya. Jadi kecerdasan di dunia teknologi. Iya. Tapi kalau misalnya kita biarin, mereka bisa terjebak di gadget itu sendiri. Artinya kan support sistemnya perlu. Oke. Perlu kita arahkan mereka. Perlu kita dampingi mereka. Karena tidak semua orang mengenal apa yang itu yang positif dan apa yang itu negatif. Tapi kadang malah ada yang seperti ini, Pak Zul. Mereka kenal yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Tapi kadang yang negatif pengen coba juga kan. Nah, ini perlu support system. Support system ya. Support system. Oh, gitu ya, betul. Iya. Kalau tadi hobi sudah kita tanya ya. Hobi Pak Riki apa tadi Pak Riki nih? Hobi. Belum kita tanya kan. Iya. Baru cita-cita ya. Kalau hobi apa sih Pak? Hobi. Saya hobinya bicara, Pak Zul. Oh benar ya? Benar. Tepat nih narasumber kita nih. Hobi bicara. Hobinya bicara, ketemu dengan orang baru. Bicara ketemu dengan orang baru. Iya. Terus? Seperti itu, berkegiatan dengan orang-orang baru, explore tempat baru. Saya hobi seperti itu. Hobi ya? Hobi seperti itu. Traveling hobi berarti ya? Hobi. Tapi saya tahu kalau orang yang hobi bicara, biasanya matematika dia tidak suka. Iya, betul. Betul ya? Betul. Itu ya. Jadi matematika termasuk yang tidak suka ya? Tidak suka. Tapi padahal waktu saya SD,
Waktu saya kelas 1, 2, 3, seingat saya itu saya pakarnya di matematika, Pak Zul. Oh gitu ya. Iya, berarti ya. di sekolahnya ya. Di sekolah ya? Di sekolah saya waktu itu pakar. Tapi seiring jalan itu saya nggak suka. Jadi seiring jalan sesuatu yang kita cintai tapi bisa saja berubah di Bisa. di gulir waktu. Saya menemukan yang baru. Karena ilmu kejiwaan merasakan lebih baik, lebih enak daripada menghitung sepertinya kayak gitu. Oke, Pak Riki. Kita bicara seputar ini ya, organisasi kita sudah bincang. Sekarang tentang jiwa nih, Pak Riki. Iya. Konon kemarin kita dapat dari Pak Palik, 25% penduduk dunia itu adalah itu orang-orang yang gangguan jiwa. Berarti kalau katanya itu ada 4 orang di antara kamu, maka 1 di antaranya adalah gangguan jiwa. Jadi apa tuh ulasannya gimana sih, Pak? Jadi gini, Pak Zul. Kalau di Indonesia khususnya itu sudah keluar di undang-undang, malahan sudah diatur. Ada kategorinya ODGJ. ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa. Ya, Oke. orang dengan gangguan jiwa. Nah, ada juga kelompokan tertentu yang namanya orang dengan masalah kejiwaan. Masalah kejiwaan. Orang oke. dengan masalah kejiwaan. Contohnya, Pak Sul pernah ini nggak cemas, berlebihan, takut, tangan ini Keringat. keringat, jantung berdebar, Ada sih, susah tidur pernah. Pernah, Pak? Berarti Pak Zul pernah bermasalah kejiwaan nih. Tapi bukan gangguan jiwa. Oh, bukan gangguan Saya jiwa ya, garis bawahi. tapi pernah bermasalah kejiwaannya. Pernah bermasalah kejiwaan. Kalau dengan orang-orang ahli jiwa, memang kita terjebak. Karena gitu. memang rata-rata sebenarnya normal aja kita pernah mengalami masalah kejiwaan. Karena di sana ada yang kita kenal dengan coping yang membantu kita tidak sampai ke terjadi masalah gangguan jiwa. Coping itu apa, Pak? Nah, coping itu sederhananya seperti ini, Pak Zul. Bagaimana kita menyikapi sesuatu itu, contohnya seperti ini. Ini hal positif, ini hal negatif. Contohnya di saat misalnya saya marah sama Pak Zul nih. Coping positif Pak Zul itu bersabar atau mungkin menasihati saya, menyikapi saya dengan baik atau dengan santun penyampaiannya. Coping Pak Zul yang secara negatif, yang tidak bagusnya adalah dengan memarahi saya atau pergi tanpa dengan raut wajah yang tidak enak, terus memikirkan sesuatu yang berlebihan akhirnya. Dari yang Pak Riki marah. Iya, dari yang saya marahin. Padahal yang saya marahin misalnya mungkin sederhana atau mungkin seperti apa gitu. Nah, itu yang dikategorikan coping. Iya, contoh sederhananya seperti itu. Tapi bukan kopi ya, Pak ya? Bukan kopi. Nah, kalau ini yang ini kopi loh, Pak. kopi. Ya. Nah, Produk lokal ya. lokal. Dan ini Pak Riki, Iya. ini sebentar sebelum kita coping nih, Iya. kita bicara kopi dulu nih Pak Riki. Iya. Ini Pak Riki bisa lihat ini Aspen Mart Pak Riki. Aspen Ini Aspen Mart, ini juga binaan dari ini Ibu Yatim nih. Jadi kita kemas produknya. Nanti Pak Riki bisa coba deh. Siap. Iya. Siap. Menarik ini Pak Zul. John's Coffee bisa saja nanti kalau di Inggris baca orang John's Coffee. Apakah artinya episode 2 nanti kita bahas. Oke, Yang penting jangan lupa pemberdayaannya. Iya, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Ini kan juga masalah kejiwaannya, begitu kan? Benar. Kalau seandainya dia dapat uang, Betul. nanti kan kejiwaannya lebih ini kan, Riki. Stabil landanya. Karena kalau nggak ada uang nanti mereka nggak Tidak stabil. Luar biasa. Oke, dari kopi kita lanjut ke coping tadi Pak Riki. Oh gitu ya, Pak Iya, Riki. betul. Gitu ya. Seperti itu. Kalau kapan dikatakan seseorang itu mungkin anggota keluarga nih? Iya. Kan seberapa peran sebenarnya anggota keluarga untuk saling menguatkan terhadap persoalan-persoalan gangguan jiwa, Pak Riki? Oh, itu sangat kuat dan kental sebenarnya pengaruhnya. Karena keluarga ini salah satu bagian dari support system. Keluarga, support system. Support system dalam menentukan kalau sempat ada yang gangguan jiwa, membantu mereka proses penyembuhan atau bahkan bisa memperparah proses gangguan jiwanya.
Oh gitu. Iya, Keluarga memperparah. bisa seperti itu. Kenapa, Contohnya, dari rumah sakit yang gangguan jiwa ini sudah boleh pulang, misalnya rawat jalan, sehingga perlu dikasih obat. Nah, orang keluarga ini sebagai support system bantu mereka makan, minum obat di jam dan waktu yang benar. Jam ya waktu yang benar. Iya, gitu ya, dengan cara yang benar. Kan gitu, Mbak Zul. Nah, karena yang namanya gangguan jiwa bisa-bisa mereka nggak makan atau gimana. Tapi karena support sistemnya bagus, mereka makan obat teratur. Berarti membantu penyembuhannya. Atau udah jelas ini gangguan jiwa. Kadang stigma masyarakat kan bermacam-macam, Pak Zul. Benar. Iya. Apalagi kalau ditambah dari stigma dari keluarga. Kalau kita bilang istilahnya gangguan jiwa, masyarakat bilang gilo Gitu ya. gitu. Jurang gilo kadigapo gitu ya. Itu perlu dihindari sekali. Tapi kan itu bahasa masyarakat, susah lah Pak Riki. Iya, ini perlu kita edukasi masyarakat. Edukasi ya. Iya. Betul. Berarti saling menguatkan kita ya. Iya, perlu kita edukasi masyarakat. Makanya kalau dalam mahasiswa keperawatan itu, mereka juga dilatih untuk mengedukasi masyarakat. Oh gitu ya. Iya. Karena nggak cukup mengobati orang gangguan jiwa, itu tidak cukup mengobati si personal yang gangguan jiwa. Keluarganya pun perlu diberi edukasi, perlu diterapi. Benar ya, kayak gitu ya. Betul. Ya, makanya ada terapi keluarga. Oh, ada juga terapi keluarga ya. Itu bagian juga dengan nurse jiwa. Iya. Kalau pulang, keluarganya perlu kita beri pendidikan. Iya ya. Nah, pulang dari rumah sakit jiwa itu perlu pendidikan. Kapan perlu konsul lagi, minum obatnya seperti apa. Kalau perawat seperti itu, bahkan makan minumnya apa. Seperti itu. Wih, memang enak kalau perawat begitu ya. Tapi gini lah Pak Riki, kalau perawat itu kan ada di kala-kala dia down, tetapi dia harus ini berkecamuk nih. Iya. Berkecamuk tapi dia harus melayani itu. Langkah-langkah apa yang untuk, kan itu kan bertarung dengan diri, dengan jiwanya. Begitu contohnya sebagai dia sedang sedih tapi dia harus menghibur orang begitu ya. Ya, kalau di dunia pendidikan, di awal pendidikan mereka sudah diajarkan. Oh, sudah diajarkan. Sudah diperkenalkan. Salah satunya seperti dalam berkomunikasi, bagaimana sikap terapeutik. Apa tuh Pak? Sikap komunikasi terapeutik, sikap terapeutik. Jadi mereka bicara aja, bersikap saja, udah bagian dari proses terapi penyembuhan bagi pasien atau bagi masyarakat kelompok gitu kan. Diajarkan seperti itu. Karena contohnya senyum, Pak Azul. Senyum ini bisa jadi obat. Oh gitu ya. Tapi senyum ini bisa jadi malapetaka. Kenapa sih Pak? Coba kalau salah-salah senyum, Pak Zul ini lagi berkabung, lagi bersedih, bukan tempatnya, waktunya. Saya senyum-senyum, cemeh Pak aja. Betul. Iya. Senyum bisa jadi petaka, senyum. Oh iya. Bisa jadi obat. Bisa jadi obat. Bisa jadi obat. Mungkin Pak Zul pernah dengar kalau berobat dengan ini, awak baru basuh saja lah sehat, rasanya. Betul Pak Riki. Bahkan ada kan kayak gini tuh, ketemu dengan dia saja itu belum dikasih obat, sudah sehat. Jadi sangat berpengaruh lah sebenarnya kejiwaan seorang terapis atau memang seorang ini ya nurse itu ya, seorang dokter, seorang ini ya fisioterapi ya. Saya pernah baca artikel. Jadi cenderung orang yang bahagia itu lebih cenderung sehatnya itu lebih banyak ketimbang sakitnya daripada orang yang kurang bahagia. Oh gitu ya? Iya, saya pernah baca artikel. Jadi orang yang kurang bahagia itu sering merasa sakit. Oh gitu. Oke. Mungkin Pak Zul pernah merasakan di saat kalau atau semacam kepala mulai mengerut, kepala sakit pernah. Benar Pak. Berarti tapi saya tidak ingin. Kita tidak mau terjebak 2 kali. Aduh, ini gestur bertanya memang membius kita nih. Oke. Kayak gitu ya. Iya. Iya. Oke, kalau kita lanjutkan yang tadi nih. Kalau itu kan di ilmu keperawatan tentang kejiwaan. Kalau kita hubungkan dengan penyakit-penyakit, kalau dalam agama kan penyakit iri, dengki, itu ngaruh nggak kalau menurut Pak Riki ini? Kalau sebagai perawat jiwa,
memang ada juga yang kita kenal dengan terapi spiritual. Oh, memang ada pembahasannya. Ada Terapi spiritual. terapi spiritual. Ada dengan, jadi Pak Zul, perawat jiwa yang fokusnya jiwa itu mereka juga punya diagnosa. Perawat jiwa juga punya diagnosa seperti Iya, dokter. Iya, mereka bisa bikin diagnosa, tegakkan diagnosa istilahnya. Tegakkan diagnosa. Diagnosa. Oke. Nah, salah satunya ada orang yang gangguan jiwanya itu dengan harga diri rendah, ada dengan isolasi sosial, ada dengan perilaku kekerasan, ada dengan resiko bunuh diri. Itu salah satu bentuk diagnosa gangguan jiwa. Nah, mereka di terapi-terapi tertentu ada pendekatannya dengan menggunakan terapi spiritual. Misalnya, Karena kalau orang, misalnya seperti ini, orang yang sehari-hari sebelum dia gangguan jiwa, dia paham sholat. oke. Tapi di saat itu mereka nggak paham sholat. Kadang mereka tahu sholat, tapi sholatnya waktunya udah nggak tepat. Iya. Kadang rakaatnya udah beda. Sebenarnya kan sederhana, tapi orang gangguan jiwa sulit bagi mereka kita bantu. Bantu arahkan mereka, gitu ya. Atau dengan pendekatan spiritual lainnya seperti ikhlas, bersabar. Kita bantu mereka mengenal. Karena gangguan jiwa ini sebenarnya kan mereka nggak mampu mengenal hal-hal sederhana terkait kebutuhan dasar manusia. Iya, iya, iya. Atau bolehkah kita istilahkan dengan kayak jiwa yang terbelenggu? Ya, Sehingga dilepaskan dari belenggu kayak tadi dia kan tahu gitu ya. mungkin dalam ilmu teori yang lain saya nggak berani ya. Nurse ini memang taat aturan dengan ilmu. Kita coba keluarkan ternyata SOP. Memang kalau nurse perawat itu detail sekali dengan SOP, sahabat. Jadi kalau kita belajar dengan SOP ya kayak kan juga diatur ya supaya berjalan, duduk. Kita berapa kali diundang ke Fordekok itu kita kagum sekali itu dengan SOP itu memang apa ya, duduk, berjalan, berbicara. Ya kayak Pak Riki lah, coba lihat tuh terukur. Iya. Ya benar, karena memang perawat itu dari komunikasi aja mereka udah diajarkan, dituntun, ada standarnya. Ada standar ya. Ada standarnya, ada standarnya. Tempat tidur, bed pasien itu diatur, ada pembelajarannya juga. Tapi kalau dari rata-rata apa yang membuat orang jiwanya terganggu, Pak? Jiwa macam-macam sih, Pak Zul. Kalau dikalkulasi tertinggi apa sih, Pak? Yang tertinggi ya, ada yang 7 diagnosa gangguan yang biasanya rentan masyarakat, seperti yang saya sebutkan tadi itu. Apa tuh, Pak? Ada isolasi sosial, mereka menarik diri. Isolasi sosial, mereka menarik diri. Menarik diri. Ada yang waham. Waham itu apa, Pak? Iya. Kayak waham. Kalau waham kebesaran, contohnya kayak saya ini kan seorang Ricky Aprino gitu kan. Tahu-taunya saya udah marah-marah aja segala macamnya dan menyatakan diri saya ini Jokowi gitu kan. Kan nggak sesuai dengan realitanya. Nggak gitu. Oh, itu kan waham namanya? Iya, waham. Waham. Padahal dia Ricky. Iya. Ke masyarakat dia bilang biasa, merasa dia menjadi seorang pejabat yang luar biasa. Gitu ya. Atau pernah juga saya ketemu seperti ini. Awak kok orang kayu kadang kok. Awak punya di rumah ini pitih di bawah tanah banyak. Kalau perlu nanti ambil ya. Jadi dia waham kebesaran. Dia merasa punya segala tapi nggak sesuai dengan realita. Padahal kere ya. Itu salah satunya. Gitu ya. Ada perilaku kekerasan. Dia main pukul aja, Pak Zul. Ada juga yang resiko bunuh diri. Mau bunuh dirinya, mau gorok lehernya sendiri. Seperti itu. Ada harga diri rendah. Harga diri rendah gimana, Pak? Harga diri rendah, ya dia merasa nggak mampu. Gitu. Iya, merasa ini, padahal dia punya kemampuan. Ini biasanya diawali dengan harga diri rendah situasional. Ini kalau kita punya sifat di keluarga atau di diri kita ini perlu kita perlu kita pahami dan kita carikan solusinya juga. Yang istilahnya dikit-dikit merasa tidak berguna, tidak mampu. Padahal tugas kita kan berupaya berusaha aja kan gitu. Ya? Berusaha aja. Betul. Seperti itu sih. Ya. Orang lain bisa, kenapa kita tidak? Betul. Minimal di hal-hal yang masyarakat umum pada umumnya bisa, artinya kita juga bisa kan. Nah, cuma kadang di saat-saat tertentu seperti itu mereka nggak mampu katanya. Tapi saya gini, Pak Riki.
Berarti ini masyarakat harus kita coba memahami ini. Kadang-kadang malah keluarga sendiri yang memang menekan dia tidak bisa. Memang bodoh mah, ndak tentu ci Allah aja dong. Nah itu dia, berarti makanya perlu di keluarga itu. Jadi Edukasi tadi ya. Ya, di keperawatan jiwa itu nggak melulu terapinya di keperawatan jiwa. Makanya kalau di keperawatan jiwa itu di Komben, kalau ini ada departemen namanya Departemen Keperawatan Jiwa Komunitas. Jadi jiwa, komunitas, keluarga digabung. 3. Ya, ada keperawatan jiwa, ada keperawatan komunitas, ada keperawatan keluarga. Karena mereka berdekatan. Berdekatan ya, betul ya. Ya contoh yang tadi benar nggak Pak Riki? Benar. Nah, karena kan memang benar sebenarnya sebenarnya mentalnya sudah di bawah juga Don nih. Iya. Ditambah lagi tingkatkan tidak bisa. Contohnya seperti ini. Di rumah mereka supportnya bagus, keluar dari rumah sering kita dengar urang gilo saja kan. Itu sederhana seperti olok-olokan, tapi bahayanya luar biasa Pak Zul. Untuk yang Iya. Sebenarnya dia udah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya tadi, udah dapat terapi, dia balik karena lingkungannya tidak support, dia kembali terganggu. Apalagi dengan orang isolasi sosial. Nggak ada penghargaan rasanya. Seharusnya lingkungan bantu. Lingkungan ini dia. Iya. Harusnya lingkungan bantu ya. Bantu. Iya benar ya. Itu. Iya benar ya. Masya Allah, luar biasa nih kalau bicara tentang jiwa nih. Sekarang sebelum kita lanjutkan bicara jiwa nih, kita mau lihat Pak Reki tadi dari segi ilmu jiwa, kita lihat dikit nih. Kalau Pak Reki berarti selama kita kenal tuh Pak Reki itu orangnya selalu saya baru tahu nih bahwa Pak Reki itu adalah nurse jiwa. Iya. Tenang, ada bicaranya memang gimana ya, enak didengar. Nah, saya ingin tanya Pak Reki, kalau Pak Reki tadi kalau cita-cita sudah, ya kan hobi sudah. Kalau Pak Reki, kalau takutnya kalau Pak Reki ini sebelum ini kalau Pak Reki kan ini masalah kejiwaan nih. Iya. Pak Reki punya ketakutan terhadap sesuatu enggak? Oh, kayak fobia gitu ya? Ya, fobia. Kayak fobia gitu, walaupun udah mulai berkurang sama warna kuning. Saya agak fobia sama warna kuning. Ini dia. dapat. Fobia dengan warna kuning. Walaupun sekarang ini setelah saya lebih mengenal ilmu jiwa, saya iya. berupaya secara mandiri untuk mengatasinya. Jadi kalau datang nanti ke perawat jiwa, Pak tolong bantu saya. Warna kuning. Oh, takut warna kuning. Iya. Itu tunggu. Itu kenapa Pak? Itu pasti ada sebabnya kan? Iya, karena ada stigma juga ini awalnya Pak Sul. Stigma ya? Iya, stigma di lingkungan waktu itu. Karena kalau warna kuning itu identik dengan duka, sedih, kecewa, suatu kemalangan seperti itu, sial. Jadi kalau misalnya pakai warna kuning, baju misalnya atau pena, setelah itu biasanya ada yang bikin sial gara-gara itu pikirannya. Oh gitu ya. Iya. Seperti itu. Sebenarnya kalau secara perawat jiwa nggak nyambung. Itu dia yang dari sisi lain itu dapat itu. Iya. Iya, walaupun kalau dibawakan ke ilmu jiwa, ini yang berpengaruh apanya sih Pak? Mungkin itu respon trauma sama stigma yang sudah sampai ke alam dalam bawah sadar. Kalau itu seperti itu. Tapi seiring karena belajar di ilmu keperawatan jiwa, saya coba terapi diri sendiri. Kalau bahwasanya itu hanya warna. Warna tidak pengaruh masalah sial tidak sial kan gitu. Saya coba bantu terapi sendiri, membantu mengembalikan kalau warna itu ya warna gitu ya. Warna itu bisa jadi melekat pada benda, seperti itu. Yang bikin sial itu tidak seperti itu. Mencoba meyakinkan diri sendiri seperti itu. Ayo nanti dites sama teman-teman. Tapi jangan jahil ya. Makanya coba ini kan ada sedikit kuningnya iya. Ini dalam rangka terapi ya. Mungkin ada kayak membaranya gitu, kayak api gitu ya. Api membara ya. Jadi tapi dari kuning ke membara ya. Ke membara jadi mengarah ke merah gitu. Kalau warna merah itu ini berdasarkan karakter. Pak Riki pribadi yang suka petarung.
Atau suka di tengah-tengah atau suka di belakang? Petarung. Petarung. Iya. Alasannya apa, Pak? Alasannya saya lebih suka eksekusi daripada ini ya. Misalnya duduk di kantor ini. Saya lebih sukanya di lapangan eksekusi. Oh, gitu ya. Itu. Oh, iya. Saya lebih suka implementasi. Iya. Lakukan langsung gitu ya. Nggak hanya sekedar intervensi yang sifatnya masih perencanaan. Iya betul ya. Makanya kalau kita ketemu sering di lapangan ya. Iya. Saya dulu karena dengan Pak Reki ketemu dengan bisa mewawancarai Ustaz Abdul Somad karena di lapangan juga dulu ya. Gara-gara Pak Reki lah. Gara-gara Allah. Iya, Antaranya saya. Bedanya orang jiwa. Susah dijebak nih orang jiwa ya. Iya. Makasih dulu Pak Reki. Walaupun dengan sempat TV One gak jadi. Gak jadi. Tapi akhirnya ketemu pada saat ini ya, Tolso ya. Tolso, ya. Itu sudah mengembirakan tuh Pak Reki. Tapi itu luar biasa juga, viralnya luar biasa. Itu ditonton jutaan itu Pak Zul. Jutaan ya? Iya benar. Saya pernah ditonton jutaan. Iya, alhamdulillah ya. Masya Allah. Ternyata selain dari warna kuning nih Pak, ada lagi nggak ketakutan tertentu sih? Ketinggian. Oh, ketinggian. Iya, ketinggian. Tempat yang tinggi. Oh, tempat yang tinggi. Berarti naik pesawat takut dong? Enggak. Oh, gitu. Malah bukan ke pesawat tinggi. Iya, tapi mungkin karena ini ya di dalam pesawat itu nggak terlalu, paling kalau ngelihat bawah pun kadang kalau dengan hal yang baru menikmati pemandangan saya suka ya. Jadi menikmati pula jadinya. Tapi misalnya naik pada 2 meter tembok misalnya 2 meter. Agak cemas saya itu Pak Zul. Atau ada yang kayak di Cina itu ada yang kaca itu. Iya, kayak kaca itu. Kayaknya saya cemas itu. Kan ada nampak langsung ke bawah tembus ya. Iya. Oh, cemas ya. Belum ada kepikiran untuk berencana ke sana. Karena takut ya. Bukan, belum ada uang. Iya. Benar Reki ya. Iya benar ya. Tapi cemas ya Pak Reki. Kan itu kan benar berkeringat juga ya tangan ketika di ketinggian itu. Iya. Karena selain dari itu memang perasaannya agak was-was. Berdebar ya. Berdebar. Artinya Pak Reki juga pernah jatuh dong ketika pernah trauma dulu, ya. Waktu itu masih SD, saya kurang ingat pas kelas berapa itu. Jadi main ke kebunnya kakek, naik jambu. Pas angin kencang, dekat agak penghujung-penghujungnya kena angin, lalu jatuh blubuk. Itu posisinya luar biasa. Posisi. Posisinya jadi agak telentang jadinya Pak Zul. Kebayang gitu kan. Iya. Artinya agak lama ingatnya itu ya. Agak sempat itu proses oksigen dapat ke tubuh itu agak terganggu sedikit karena sempat kan. Itu agak sempat gitu. Saya bisa rasakan loh Pak Reki. Jadi dulu waktu saya kecil, saya kan anak petani Pak. Jadi memang saya bawa padi itu dipakai kepala. Jadi begitu di tempat licin, saya sempat jatuh Pak. Jadi apa yang Pak Reki rasakan itu terasa susah ngambil napas tuh sampai kayak gitu tuh. Benar ya? Betul. Saya pernah rasakan sih. Betul. Tapi sebenarnya saya trauma juga tuh Pak. Tapi sayang karena kondisi di saat itu, kalau kita nggak bawa nggak dapat uang. Susah untuk trauma begitu. Tapi itu jadi cerita sendiri karena saya pernah juga merasakan angkat padi seperti itu. Oh begitu. Iya. Sebentar. Pak Reki kakeknya petani atau orang tua petani? Petani. Oh petani ya? Petani. Oh iya. Masya Allah. Ayah ibu pun pernah jadi petani. Sekarang yang nggak petani, wira swasta. Ya sekarang anaknya sudah sukses lah kan. Oh gitu ya. Ya tapi enak loh jadi anak petani kan. Pernah merasakan lihat kerbau di sawah. Iya betul. Dan saya sendiri pernah merasakan jadi petani. Oh iya Pak Reki ya. Kapan? Waktu SMA. Jadi waktu SMA itu saya kelola kebun cabai sama kentang. Itu memang saya yang kelola. Oh, berarti memang Pak Reki yang berladangnya itu berladang? Iya, benar. Saya yang kelola. Saya yang nyemprot pakai yang mesin yang besar itu. Muatannya 30 liter. Yang digini itu ya. Tapi sudah bukan pakai mesin. Oh, sudah pakai mesin. Tapi 30 liter berat juga lumayan. Iya. Ada lebih kurang 30 kilo juga. Nah, itu satu hari kadang sampai 15 kali isiannya. 16 kali itu saya sendiri. Itu di mana, Pak? Di kampung. Enggak, di kampungnya di mana, Pak? Di Kerinci.
Oh, Pak Riki orang Kerinci ya. Betul. Oh, betul. Tapi di Bukit Tinggi udah 18 tahun lebih. Sudah berurat berakar di sini ya. Iya benar ya. Oh, merasakan begitu itu di ini ya. Tapi nilai dari petani yang diambil apa sih Pak yang kalau Pak Riki? Nilai jadi petani itu kita diajarkan nilai-nilai kesabaran rasanya, nilai-nilai menghargai karena kita tahu proses. Iya, iya. Proses. Iya, iya. Ini apa namanya? Cabe, kentang, itu peliharaannya luar biasa. Memang sepenuh jiwa memeliharanya. Pak. Iya kan belum hamanya gitu kan kita kasih obat. Kalau kentang itu ditanam, dikasih pupuk, nanti dirawat supaya ini tumbuhan-tumbuhan yang sifatnya mengganggu supaya tidak ini kan tidak tumbuh sehingga mengganggu pertumbuhannya. Cabai pun seperti itu, kadang ada yang mati, kadang ada hamanya sampai dia panen. Belum lagi di saat panen harganya nggak cocok. Ini suara hati anak petani. Pupuk dibeli mahal-mahal sama mak kita, begitu dijual harganya murah. Tapi di sana kita diajarkan juga untuk kritis. Betul. Jadi bagaimana memperkirakan, menanam dan panen di saat panennya itu harganya bisa pas dan mahal. Memprediksi. Itu dia. Betul ya. Seperti itu. Iya, ya, sepakat Pak Riki ya. Wih, dahsyat sekali. Berarti orang yang suka tertantang. Orang yang suka tertantang itu biasanya suka dengan hal-hal motivasi. Iya. Yes or no, Pak? Iya, betul. Betul ya. Betul. Nah, kita ingin lihat sisi ungkapan apa, mungkin tagline apa yang membuat membakar semangat Pak Riki sih? Iya. Atau kayak moto hidup apa yang membuat Pak Riki bersemangat? Ada yang saya penggalan motivasi atau kata-kata lah tapi dari luar ini Pak Zul. Jadi perut yang lapar itu mengajarkan kita terhadap situasi. Yang lapar itu mengajarkan kita tentang situasi atau lingkungan. Ya. Sebenarnya ada lebih lengkapnya ini. Saya lupa ini ya. Iya, tapi itu yang poinnya saya dapat seperti itu. Poinnya dapat seperti itu. Jadi kalau orang susah itu biasanya, coba misalnya seperti ini Pak Sul. Kita sedang lapar, antarlah kita ke pasar. Nggak ada siapa-siapa yang bisa bantu, antar ke pasar. Biasanya kalau kita berpikir ini Pak Zul, ada jalan keluarnya. Oh, iya, karena ada banyak sumber yang sumber bisa jadi uang situ ya. Jadi uang. Iya. Minimal untuk makan. Betul. Seperti itu. Jadi perut lapar ini memang mengajarkan kita, mendoktrin, mendorong. Betul. Untuk kita kreatif atau sebagainya. Iya, jadi teringat ini kita loh Pak Riki. Maaf ya kita agak ini. Makanya orang-orang yang di luar Sumatera, kita tidak sebut orang Jawa ya, yang ke Sumbar, ketika dia jualan goreng aja, itu bisa bikin rumah di kampung mereka. Betul. Kayak tadi ya, ada doktrin yang luar biasa ya. Kadang-kadang malah kita di tempat yang banyak berlebih, malah kita tidak bisa berpikir maksimal ya. Mungkin itu salah satu ini ya penyebab banyaknya di lingkungan kita istilah merantau dari dunia. Itu dia supaya tertantang ya Pak Riki ya. Mungkin seperti itu. Betul. Emang perut yang lapar itu mengajarkan kita akan situasi, memotivasi dan sebagainya. Oke Pak Riki, kalau kita balik tadi tentang kejiwaan nih. Kalau apa yang tidak ada dalam ilmu teori tentang kejiwaan yang Pak Riki dapat dengan aplikasi yang ada di masyarakat. Ini kan teorinya begini. Ini teori ilmu jiwa nih. Kan kayak ilmu itu kan dia berkembang. Kira-kira Pak Riki nemukan enggak kondisi yang dimana ini nggak ada dalam teori? Ada. Apa tuh Pak? Salah satunya kalau sekarang pun sebenarnya di Bukit Tinggi sedang ini juga sedang hot juga ini. Apa sedang viral juga. Kayak penyakit-penyakit masyarakat, contohnya LGBT. Oke. Di mana ilmu yang sekarang yang bisa istilahnya menyelesaikan terkait LGBT ini? Makanya saya pernah meneliti terkait itu, Pak Zul. Pernah meneliti di salah satu kota besar di Sumatera Barat. Jadi memang salah satu solusinya memang harus kerjasama dari lintas sektoral ya? Dari banyak stakeholder. Nggak bisa misalnya dari tenaga kesehatan, atau dari pemerintahan saja, atau dari nenek mama saja, tokoh masyarakat, paripaga dan sebagainya. Nggak bisa, ini semuanya harus bersatu.
Dan ini bukan perkara yang gampang. Saya berpikir juga ke arah spiritual. Mungkin karena itu sampai Allah turun tangan untuk membinasakan kaum. Oh iya, kaum Lut itu ya. Iya. Karena luar biasa kan. Memang ngeri nih ya. Iya, kan kalau kita pikir kan kenapa sampai Allah turun tangan di situ? Kan turun tangan istilahnya. Istilahnya kan intervensi lah, intervensi. Kenapa beliau sampai intervensi seperti itu? Allah intervensi. Allah intervensi di situ. Artinya karena memang kayak tsunami-nya besar ya. Konflik di sana. Konflik di sana. Itu bukan hal sederhana. Fenomenanya semacam fenomena gunung es. Konon kabarnya di Sumatera Barat itu meningkat. Kalau persis saya sebagai seorang peneliti, angkanya nggak bisa dipastikan. Oh iya benar ya. Karena ada yang nggak ngaku. Karena kan namanya angka disebut dari pengakuan ya. Iya. Jadi orang LGBT ini, Pak Zul, kita pergok atau kita ketahui secara langsung, atau memang kita mengkaji sehingga memang benar-benar mereka mengaku secara fakta tidak bohong kalau memang mereka menyukai sesama jenis. Itu salah satu yang paling bisa kita kategorikan mereka LGBT. Tapi bisa jadi kayak gini, mohon maaf, kayak perempuan. Mereka pegangan tangan, nanti kita bilang LGBT, mereka nggak terima loh takutnya. Karena perempuan biasa pegangan tangan. Betul ya. Kecuali kalau Pak Zul sama saya pegangan tangan agak ini kan, agak lucu kan. Maka kita nggak pegang-pegang lah. Gitu. Nah, jadi kan agak sulit di sana. Betul ya. Perempuan rangkulan sambil jalan biasa. Pak Zul, biasa. Kalau cowok cenderung gampang melihat dari gestur tubuh atau kesehariannya. Tapi kalau cowok sudah gandengan tangan pula, sudah merangkul pula gitu ya. Iya, mereka kan ada kategorinya pula, Pak Sul. Ada kelompoknya juga. Contohnya yang laki-laki. Kan ada yang sebagai laki-lakinya, ada yang sebagai perempuannya. Perempuan pun seperti itu. Ada yang sebagai ayahnya, ada sebagai ibunya. Kalau yang sebagai perempuannya, mereka seperti perempuan pada umumnya. Feminim berarti ya. Ya feminim, kadang rambutnya diikalkannya, segala macamnya, pakai high heel, nggak kelihatan. Memang mereka perempuan murni istilahnya lah. Betul ya. Yang salah itu tadi itu yang memang ini ya, yang perempuan ternyata memang dia berperan sebagai laki-laki. Dan itu khusus yang intervensi khususnya belum ada kita lihat. Memang artinya obat dari ini belum ditemukan. Obat ini istilahnya. Sepengetahuan saya itu rumit. Iya, rumit. Rumit ini. Rumit. Dari segi kejiwaannya apa yang bermasalah nih, Pak? Nah, kalau dibilang dari segi kejiwaan, jadi Pak Zul, saya mau cerita sedikit. Oke, siap. Dulu, menurut lembaga dunia, ini masuk ke penyakit kejiwaan. Tapi saat ini sudah tidak dibilangnya penyakit. Tetapi orientasi seksual. Oh, tidak penyakit, orientasi seksual. Ya, di masyarakat kita mereka banyak tahunya itu penyakit. Tapi di lembaga kesehatan dunia itu sudah dirubah menjadi orientasi seksual. Ada apa ini? Mungkin karena di samping ini, benar ya? Kenapa ya? Apakah karena memang sulit mereka membendung? Atau kan ini strategi juga? Iya, kayaknya perlu ada satu sesi membahas ini. Iya, benar sih. Karena ini konflik juga. Kenapa berubah dia? Kenapa berubah? Karena di sini kalau saya lihat secara umum juga ada kepentingan di dalamnya. Oh, begitu. Kayak ini Pak Reki siap nih membuka di sisi lain. Seperti itu kira-kira, betul. Nah, Pak Reki nanti siap dibuka di sisi lain ya. Oh, begitu ya. Iya. Jadi sebenarnya bagi orang punya kepentingan, apapun bisa dibuat kepentingan ya. Bisa. Masya Allah. Iya. Karena kepentingan ini luar biasa. Tinggal kita mengarahkan kepentingan ini ke yang positif apa tidak. Tergantung niatnya aja. Tergantung niatnya. Mungkin kayak gini loh Pak Riki. Di tahun-tahun belakangan besok ini dari segi kejiwaan orang sakit jiwa akan semakin menurun atau semakin meningkat. Terutama di pasca orang. Wah iya. Kalau kita lihat dengan tahunnya ini tahun sensor ya maksudnya. Gitu ya. Gitu ya. Kalau dengan tahun-tahunnya ini bisa faktor penyebab angka gangguan jiwa meningkat. Karena saya pernah ke rumah sakit jiwa di
Jakarta. Oh, bukan Jakarta, udah bukan Jakarta, di Pulau Jawa lah saya Pulau bilang Jawa, ya. ya. Dan itu rumah sakit jiwa paling besar di Indonesia. Saya ketemu orang yang pasca itu dirawat di sana. Dan banyak orangnya. Ada ya. Banyak nggak banyak tapi ada. Tapi artinya menyebabkan penambahan dari kategori-kategori yang dikategorikan tadi ya. Ntar Pak Sul, ada sniper gak di sini? Aduh. Iya. Kayak gitu ya. Oke Pak Riki, kayaknya ini Pak Riki, dari kita memang ini bincang-bincang awal dengan Pak Riki nih. Banyak kita dapat termasuk sisi lain Pak Riki. Kalau melihat fenomena dari hal-hal yang hari ini dan ke depan, Pak Riki punya nasihat-nasihat apa buat masyarakat kita kalau dilihat nasihatnya dari ilmu kejiwaan ini? Ya, berbuat sederhana aja. Berbuat baik aja, positif aja buat sesama yang lain. Berbuat sekecil apapun, sebesar apapun, berupaya aja. Lakuin aja ya. Kerjain aja, asal itu yang baik. Terserah mau apain aja. Dari hal yang sederhana. Gak usah berpikir harus jadi wali kota dulu, baru bisa berbuat baik. Lakukan aja yang sederhana. Artinya lakukanlah kebaikan dari posisi kita masing-masing. Ya. Masya Allah. Closing statementnya Pak? Closing statementnya apa nih? Apa ini? Closing statementnya khusus untuk Aspen, terus berbuat hal-hal yang baik dari sisi-sisi lain yang orang lain yang belum pernah berbuat. Iya, Allah, amin ya Allah, amin. Siap. Apa tadi Pak? Terus berbuatlah hal kebaikan di sisi lain yang orang lain belum berbuat. Ya. Salah satunya mungkin seperti ini, Jan's Coffee. Jan's Coffee, siap. Ini memang belum ada orang buat ya kan? Iya. Ya, baik, siap Pak Riki. Hal sederhana yang lainnya lakuin aja, bergerak saja. Ya? Bergerak saja. Masya Allah. Ya, rubah aja, lelah jadi lilah udah. Iya. Baik Pak Riki, kayaknya insightnya luar biasa. Terima kasih atas berbagi ilmu, motivasi dan pengalaman dari Pak Riki. Semoga sama-sama bermanfaat untuk kita semuanya. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya datang ke tempat Aspen ini. Terima kasih. Sukses juga buat Pak Riki dari berbagai aktivitas kebaikannya hari ini dan akan depan. Amin. Ya Pak Riki ya. Sekali lagi mungkin buat sahabat semoga ini menginspirasi kita semuanya. Dan akhirnya kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Riki. Oke. Alhamdulillah. Gampang kita.